Pernahkah kamu upload video berkali-kali? Sudah capek bikin konten, sudah menghabiskan banyak ide, tapi view-nya tetap sedikit. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana cara supaya video bisa FYP? Karena penasaran, kamu mencari jawabannya di mesin pencarian. Kamu menonton video demi video yang membahas cara FYP. Menariknya, banyak dari video itu memiliki jutaan view. Setelah menonton video demi video, kamu masih saja bingung bagaimana caranya agar videomu bisa FYP. Cara agar video bisa FYP itu memang ada. Tapi karena setiap orang menjelaskan dengan cara yang berbeda-beda, saya kasih caranya biar nggak bingung. Kenapa video membahas tentang FYP sering punya view yang tinggi? Karena banyak orang mencari informasi tentang pembahasan tersebut. Ketika banyak orang mencari topik itu, algoritma akan mempertemukan mereka dengan video yang membahas topik tersebut. Itu merupakan salah satu teknik marketing, yaitu membahas topik yang memang banyak dicari orang. Tergantung kamu ingin buat konten tentang apa. Tentang video lucu, cara masak, cara memperbaiki ini, dan masih banyak lagi. Ketika orang melihat videomu, idealnya mereka merasa, ini lucu, saya mau kirim ke teman. Ini yang sedang saya butuhkan, dan ini yang ingin saya cari. Selama kontenmu bisa membantu, menghibur orang, atau memberikan manfaat kepada orang lain, akan selalu ada penonton yang tertarik untuk melihatnya. Kalau kamu memang belum mendapatkan ide, coba perhatikan konten-konten yang sedang viral. Bukan untuk menyalinnya secara mentah, tetapi untuk mencari inspirasi. Buat versi kamu sendiri, dengan cara penyampaian yang berbeda. Karena yang ditiru adalah idenya, bukan karya orang lain secara persis. Misalnya ada orang membuat video tentang cara memanjat pohon hanya menggunakan tangan. Tentu tidak mungkin kamu membuat video memanjat pohon hanya menggunakan kaki. Kamu boleh membuat video tentang memanjat pohon hanya menggunakan tangan, karena itu adalah ide yang bersifat umum. Namun, yang tidak boleh adalah mengambil video milik orang lain lalu mengunggahnya kembali sebagai milikmu sendiri. Itulah yang disebut menduplikasi konten. Terlepas dari ide apa yang kamu pilih, yang paling penting adalah bagaimana penonton merespons kontenmu. Terserah mau akunmu memiliki berapa followers maupun subscriber. Jika videomu bagus dan menarik bagi orang lain, mereka akan membagikannya kepada teman-temannya. Coba pikirkan, ketika kamu melihat video yang bagus, bukankah kamu sering menyimpannya atau mengirimkannya kepada temanmu? Begitulah cara sebuah konten bisa menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Dan ketika seseorang pernah menonton videomu, lalu keluar dari media sosial dan suatu saat kembali lagi masuk ke media sosial, maka video berikutnya yang kamu unggah bisa saja kembali ditampilkan kepada orang tersebut. Misalnya, jika kamu sering menonton video tentang sepak bola, setelah keluar dan masuk kembali, berandamu kemungkinan akan menampilkan video sepak bola lainnya. Jika kemudian kamu mulai sering menonton video memasak, berandamu juga akan mulai menampilkan lebih banyak video memasak. Namun semuanya tetap bergantung pada minat orang tersebut. Jika mereka masih tertarik dan terus menonton kontenmu, peluang videomu untuk muncul lagi akan lebih besar. Jika minat mereka berubah ke topik lain, beranda mereka akan lebih banyak menampilkan konten yang sesuai dengan apa yang sedang mereka tonton. Dan ketika ada satu video yang berhasil FYP dan ditonton jutaan orang, jangan mengulang konsep video yang sama berulang kali. Orang bisa saja merasa bosan karena sudah pernah melihat konsep yang sama sebelumnya. Akibatnya, video yang sebelumnya ditonton 3 juta orang bisa saja turun menjadi 500.000 penonton. Daripada terus mengulang hal yang sama, cobalah mencari ide dan pembahasan lain yang benar-benar menarik bagi orang. Jika videomu hanya mendapat sedikit penonton, jangan langsung menyalahkan jam tayang. Coba lihat, apakah videomu benar-benar cukup menarik untuk membuat orang berhenti dan menonton. Saat kamu sendiri sedang menonton video di media sosial, ketika sebuah video tidak menarik perhatianmu, biasanya kamu akan langsung melewatinya. Namun, jika videonya menarik, kamu akan berhenti sejenak menontonnya sampai selesai. Penontonmu juga melakukan hal yang sama, karena itu, fokuslah membuat konten yang mampu menarik perhatian dan memberikan nilai bagi mereka. Dan apakah kamu tahu perbedaan fungsi video pendek dan video panjang? Video pendek lebih cocok untuk menyampaikan informasi secara singkat, sedangkan video panjang lebih cocok untuk menjelaskan suatu pembahasan dengan lebih lengkap. Kegunaan video pendek untuk menjangkau orang baru dan menambah subscriber. Sementara itu,
Video panjang dapat membantu penonton mengenal isi kontenmu lebih jauh dan jelas. Karena itu, salah satu kunci utama dalam membuat konten adalah konsisten. Teruslah membuat konten dan mengunggahnya secara rutin. Dan membuat konten yang menarik dan bermanfaat bagi penonton. Kunci kedua adalah jangan menyerah. Jangan berhenti saat video merasa tidak ada perkembangan. Padahal, setiap video yang dibuat adalah proses belajar untuk menjadi lebih baik. Dan kunci ketiga, bersabarlah. Kalau hari ini belum banyak yang mengenalmu, itu bukan berarti kamu gagal. Karena tidak ada yang tahu video mana yang akan menjadi titik balikmu. Tetap konsisten, terus belajar, dan jangan menyerah. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.